Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Azahra, kelas 2A dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari matkul Ilmu Kalam. Jawaban yang pertama yaitu ada aliran qadariyah atau kehendak bebas. Nah, konsep pemikirannya itu ada aliran ini itu tuh menegaskan bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh dan kemampuan mandiri. Nah, untuk menentukan serta mewujudkan perbuatannya sendiri gitu. Nah, dalam pandangan qadariyah, Tuhan itu tidak mengintervensi atau menciptakan perbuatan manusia secara langsung. Manusia itu adalah pencipta bagi perbuatannya sendiri, yaitu baik maupun buruk. Nah, sehingga sudah sepatutnya lah manusia itu menerima keadilan Tuhan yang berupa pahala, yaitu surga dan atas kepatuhannya, atau siksa, yaitu neraka atas kemaksiatannya. Tuh. Nah, tokoh pelopornya itu ada, yang pertama ada Ma'bad al-Juhani dan Goiron al-Dimashqi. Jawaban yang selanjutnya yaitu ada aliran Jabariyah atau fatalisme. Nah, kebalikan dari Qadariyah. Kalau Jabariyah itu menganut paham fatalisme ekstrim, aliran ini itu memandang bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas maupun daya sama sekali untuk memilih perbuatannya. Segala tingkah laku manusia itu sudah ditentukan dan diciptakan secara mutlak oleh Tuhan sejak zaman azali. Gitu. Posisi manusia itu digambarkan kayak wayang lah yang digerakkan oleh dalam atau selembar bulu di udara yang arah terbangnya itu sepenuhnya diatur oleh angin. Nah, oleh karena itu, perbuatan yang tampak dilakukan manusia pada hakikatnya yaitu perbuatan Tuhan atau mujizat. Nah, tokoh pelopornya itu ada Al-Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Selanjutnya, jawaban nomor 2 itu ada 5. Yang pertama itu ada Al-Tauhid, keesaan Allah. Yang kedua ada Al-Adil, keadilan Allah. Yang ketiga ada Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Yang kelima itu ada al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahyan al-mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oke, yang pertama itu ada Al-Tauhid, keesaan Allah. Nah, ini adalah prinsip paling mendasar yang mana Mu'tazilah itu mempertahankan kemurnian tauhid dengan cara menolak konsep sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri di luar zatnya. Kayak seperti menganggap sifat mendengar atau melihat sebagai entitas terpisah dari zat. Nah, bagi mereka, jika sifat-sifat tersebut itu terpisah dan bersifat kekal, maka akan terjadi ta'adud al-udama, atau dibilang pembilangnya zat yang kekal. Nah, yang berarti itu syirik. Nah, oleh karena itu mereka itu menegaskan bahwa sifat Allah adalah zatnya itu sendiri. Atas dasar prinsip ini pula, nah, mereka itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan, bukan bersifat kekal gitu. Nah, yang kedua itu ada Al-Adl, ya, atau keadilan Tuhan. Nah, Mu'tazilat ini tuh menekankan bahwa Allah itu maha adil dan tidak mungkin berbuat zolim. Nah, konsekuensinya itu manusia diberikan kebebasan penuh atas perbuatannya, serta kemampuan untuk memilih antara baik dan buruk. Nah, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri sehingga Allah itu adil ketika memberi pahala kepada orang yang patuh
dan menyiksa orang yang bermaksiat. Gitu. Nah, jika perbuatan manusia itu dipaksa oleh takdir Tuhan seperti pandangan Jabariyah, nah maka pemberian hukuman di akhirat itu dianggap sebagai bentuk kezoliman. Gitu. Terus yang ketiga ada al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Nah, prinsip ini itu menyatakan bahwa Allah itu pasti menepati janjinya untuk memberikan pahala dan surga kepada orang yang beriman dan beramal solih. Sebaliknya, Allah juga pasti melaksanakan ancamannya untuk menyiksa orang yang berbuat dosa besar dan mati sebelum bertobat dengan neraka yang kekal gitu. Nah, menurut Mu'tazilah, Allah itu tidak mungkinlah membatalkan janji atau ancamannya, karena hal itu akan mencederai keadilan dan kebenaran firman-Nya. Gitu. Nah, terus yang keempat itu tadi ada al-manzilah baina al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Prinsip ini itu dicetuskan pertama kali oleh Wasil bin Atta dan menjadi latar belakang berdirinya Mu'tazilah itu berdirinya Mu'tazilah. Nah, prinsip ini itu merespon status pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah ya, seorang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak lagi disebut mukmin, tetapi juga tidak menjadi kafir, melainkan berada di posisi yang fasik. Nah, di dunia mereka itu tetap diperlakukan sebagai warga muslim, namun jika meninggal sebelum bertobat, mereka itu akan kekal di neraka. Nah, hanya saja tingkat siksanya itu lebih ringan daripada orang yang kafir gitu. Selanjutnya yaitu ada tadi yang kelima, yang terakhir itu ada al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyan al-munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, prinsip kelima ini tuh merupakan manifestasi praktis dari ajaran Mu'tazilah dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, mereka itu mewajibkan setiap muslim untuk aktif menegakkan kebaikan dan membasmi kemungkaran. Berbeda dengan aliran lain yang cenderung pasif ya. Tapi Mu'tazilah itu berpandangan bahwa pelaksanaan prinsip ini itu tidak hanya dengan hati atau lisan, melainkan wajib menggunakan tindakan nyata kayak termasuk kekuatan fisik lah ya, atau jalur pedang atau jalur pedang. Nah, jika kondisi darurat itu menuntut demikian, demi membela kebenaran agama kayak pas waktu perang waktu itu ya, perangnya kan itu kondisi yang darurat ya. Nah, jawaban ini itu dari Sitasi Ahmad pada tahun 2017. Oke, selanjutnya jawaban nomor 3 itu ada 2. Yang pertama itu kedudukan akal terhadap wahyu. Nah, abduh itu menolak pertentangan antara akal dan wahyu. Nah, bagi abduh keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Sehingga tidak mungkinlah saling bertolak belakang. Karakteristik pemikirannya itu mengenai dinamika akal dan wahyu meliputi. Pertama itu ada akal sebagai instrumen utama. Yang kedua itu ada wahyu sebagai konfirmasi dan pembimbing. Nah, yang akal sebagai instrumen utama itu akal memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk mengetahui eksistensi Tuhan, memahami sifat-sifatnya, serta membedakan antara nilai baik dan buruk dalam kehidupan moral. Nah, yang wahyu sebagai konfirmasi dan pembimbing itu meskipun
akal itu kuat, akal itu memiliki keterbatasan akomoditatif, akomodatif terhadap hal-hal metafisika seperti rincian kehidupan akhirat dan tata cara ibadah ritual secara spesifik. Nah, di sini wahyu itu berfungsi sebagai penolong, konfirmasi, sekaligus pembimbing akal yang tidak tersesat. Terus yang ketiga itu ada prinsip takwil. Nah, jika terjadi kontradiksi lahiriah antara teks wahyu dan kepastian akal, Abdu itu tuh berpandangan bahwa teks wahyu itu tersebut harus ditakwilkan. Atau yang dimaksud itu kayak diinterpretasikan secara metaforis atau kontekstual agar selaras dengan logikal akal sehat lah. Gitu. Terus yang kedua itu ada kebebasan kehendak manusia. Nah, dalam memandang dinamika takdir dan perbuatan manusia, Abdu itu mengambil jalan tengah yang dinamis dan berorientasi pada kemajuan sejarah, yaitu ada sintesis Qadariyah dan Asy'ariyah. Abdu itu mendefinisikan ulang konsep kas atau perolehan tradisional. Nah, ia itu menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan memiliki kebebasan berkehendak dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Terus selanjutnya itu ada sunatullah dalam sejarah. Nah, Abdu itu menjelaskan bahwa alam semesta dan sejarah manusia itu tuh berjalan di atas hukum-hukum kuasilitas yang tepat lah, atau sunatullah. Nah, manusia itu dituntut untuk mempelajari hukum sebab akibat tersebut. Terus, kegagalan umat Islam di masa lalu itu bukan karena takdir buruk dari Tuhan, melainkan secara keengganan mereka yang menggunakan akal dan kebebasan bertindak demi mengubah nasib mereka sendiri, gitu. Terus selanjutnya itu ada kreator peradaban. Nah, manusia itu adalah agen aktif di bumi yang bertanggung jawab penuh atas arah peradaban sejarahnya. Nah, paham fatalisme dinilai Abdu itu sebagai racun yang melumpuhkan etos kerja umat Islam. Gitu. Ini tuh citasi dari Putri et al. Pada tahun 2025. Selanjutnya jawaban nomor 4 yaitu makna teologi regresif dalam konteks Wahabiyah. Nah, istilah regresif dalam studi pemikiran keagamaan itu tidak bermakna negatif atau kemunduran moral, melainkan sebuah orientasi metodologis untuk kembali ke masa lalu, gitu. Nah, dalam konsep Muhammad bin Abdul Wahab, teologi regresif itu berarti kembali ke sumber asli, kayak sebuah gerakan restorasi yang memandang bahwa kejayaan dan kebenaran Islam itu hanya dapat diraih jika umat Islam itu kembali sepenuhnya kepada praktik keagamaan generasi awal, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, terus selanjutnya itu ada penolakan modernitas budaya. Nah, pemikiran ini itu tuh menolak segala bentuk inovasi keagamaan, akumulasi tradisi lokal, serta pengaruh filsafat atau mistisisme yang berkembang ratusan tahun setelah masa kenabian lah, gitu.
Terus selanjutnya itu ada rekonstruksi literal. Nah, mengambil teks Al-Quran dan hadis secara literal serta membersihkannya dari interpretasi rasional yang spekulatif gitu. Terus ada fokus utama yaitu tauhid ubudiyah atau tauhid al-ibadah. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu melihat bahwa masalah terbesar umat Islam pada zamannya itu bukan terletak pada penolakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta atau tauhid rububiyah, melainkan pada penyelewengan dalam penyembahan atau tauhid ubudiyah. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu tuh ada hakikat tauhid ubudiyah. Ada dua nggak sih? Ya, yang pertama itu ada tauhid ubudiyah. Nah, konsep ini itu menegaskan bahwa segala bentuk ibadah, penganggungan, doa, ketundukan, dan permohonan pertolongan harus ditunjukkan secara mutlak dan langsung hanya kepada Allah tanpa perantara apapun. Nah, yang kedua itu ada konsekuensi logis. Nah, seseorang belum dianggap bertauhid secara sempurna meskipun ia itu mengimani Allah sebagai pencipta. Jika dalam praktiknya itu tuh ia masih memalingkan satu saja jenis ibadah, yaitu kayak seperti berdoa atau menyembelih kurban kepada selain Allah. Itu namanya kayak konsekuensi logis lah ya, gitu. Nah, jawaban selanjutnya itu ada penolakan terhadap syirik, bid'ah, dan hurafat. Nah, sebagai konsekuensi radikal dari penegakan tauhid, ya, tauhid ubudiyah, Muhammad bin Abdul Wahab itu melakukan penolakan keras terhadap praktik keagamaan masyarakat yang dinilai telah terkontaminasi oleh unsur syirik, bid'ah, dan khurafat. Nah, penjelasan dari pemberantasan syirik atau penyekutuan Allah lah ya. Nah, ia itu tuh menolak keras praktik tawasul atau berdoa kepada Allah melalui perantara orang mati dan istighosah atau meminta bantuan kepada wali atau makam keramat. Nah, segala bentuk penganggungan berlebihan terhadap kuburan orang solih, pohon, atau batu yang dikeramatkan kayak dikategorikan sebagai syirik akbar atau syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam gitu. Terus itu yang kedua ada penolakan bid'ah atau inovasi keagamaan. Nah, bid'ah itu adalah segala amalan ibadah ritual yang tidak memiliki dasar perintah eksplisit dari Nabi Muhammad atau tidak dipraktikkan oleh generasi sahabatnya. Sesuai hadis Nabi, ia itu tuh memandang semua bid'ah itu dalam urusan agama adalah sesat. Nah, contoh yang ditentang keras meliputi perayaan-perayaan keagamaan tertentu, ya, yang dianggap tidak dituntunannya itu hingga zikir dengan metode eksentrik khas terletak tasawuf. Terus ada juga pemberantasan hurafat atau mitos dan tahoyul. Nah, hurafat itu adalah kepercayaan pada hal-hal gaib, jimat, ramalan, atau mitos lokal lah ya. Nah, yang tidak bersumber dari wahyu sahih. Kepercayaan bahwa makam tertentu itu bisa membawa berkah atau tabaruk yang tidak syar'i atau menangkal bala dihikis habis karena merusak kemurnian tawakal seorang muslim.
Ini diambil citasi oleh dari Mariadi pada tahun 2025. Selanjutnya jawaban nomor 5 yaitu rekonstruksi teologi dari teosentris ke antroposentris. Nah, Hanafi itu tuh menegaskan bahwa teologi tidak boleh lagi sekadar menjadi ilmu yang memperdebatkan zat dan sifat-sifat Tuhan di awang-awang. Itu nggak boleh ya. Nah, teologi itu harus diubah orientasinya menjadi antroposentris atau berpusat pada kepentingan manusia dan kemanusiaan. Nah, contohnya itu contoh transformasi konsepnya itu kayak istilah teologis klasik seperti tauhid atau keesaan Tuhan. Tidak boleh hanya dimaknai secara metafisik ya, melainkan harus diterjemahkan menjadi unifikasi sosial, yaitu komitmen untuk menghapus kelas sosial, melawan diktatorisme, dan menyatukan umat melawan imperialisme. Terus istilah kafir itu tidak lagi sekadar konsep teologis tentang orang yang tidak beriman, melainkan juga dilekatkan pada para penindas kapalitas yang serakah dan pelaku kelaliman sosial gitu. Terus selanjutnya itu tuh ada oksidentalisme sebagai counter hegemoni Barat. Nah, jika selama ini Barat menjadi Timur sebagai objek studi yang inferior melalui orientalisme, Hanafi itu membalik tradisi tersebut dengan menggagas oksidentalisme. Ya. Nah, oksidentalisme itu adalah studi ilmiah mengenai Barat dari perspektif Timur Islam, yang mana tujuannya adalah agar umat Islam itu tidak lagi inferior atau sekadar menjadi konsumen budaya Barat. Nah, dengan memahami budaya secara objektif ini, baik kelebihan maupun keterbatasan rasionya ya, umat Islam itu tuh dapat berinteraksi dengan modernitas secara setara tanpa kehilangan jati diri keagamaan mereka. Gitu. Terus sikap terhadap turatsya atau tradisi atau teks masa lalu lah ya. Nah, bagi Hanafi, turats atau warisan pemikiran Islam klasik itu bukanlah sesuatu yang sakral atau kaku, melainkan produk pemikiran manusia pada zamannya yang merespon realitas masa lalu. Hanafi itu menawarkan metode pembacaan terbaru. Yang pertama itu ada turats tidak boleh dibuang, kayak sebagaimana kelompok sekular liberal. Tetapi juga tidak boleh diterima mentah-mentah, sebagaimana kelompok literalis Puritan. Terus yang kedua itu ada tradisi harus dikonstruksi dan didekonstruksi ya, demi mengambil semangat pembebasannya. Nah, teks keagamaan itu harus diposisikan sebagai instrumen ideologis untuk menggerakkan kesadaran massa dalam melawan ketidakadilan. Gitu. Terus selanjutnya itu ada hermeneutika pembebasan. Nah, Hanafi itu menggunakan pendekatan hermeneutika yang transformatif. Baginya itu kebenaran sebuah penafsiran teks itu tidak diukur dari seberapa dekat tafsir itu dengan struktur tata bahasa Arab yang masa lalu. Nah, wahyu itu harus dipahami sebagai seruan aksi nyata untuk menyelesaikan problem kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan politik. Ini itu diambil dari citasi
Amri dan Masudi pada tahun 2025. Segitu jawaban dari saya. Jawaban UAS ilmu kalam dari saya. Apabila banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.